Bab 771 mempelajari seni perang. Bos, sebaiknya kau jelaskan keadaanmu saat ini, kata He Yuan. Bagaimana kondisiku saat ini? Aku cukup nyaman duduk di sini. Cabai rawitmu lumayan enak, kata Lin Yi. Aku akan pesan satu kalau aku ada waktu luang. Aku tidak bermaksud begitu. He Yuan berkata, aku yang menyetir sekarang. Aku hanya perlu menggeser setir sedikit agar kita berdua jatuh dari jembatan. Tidak akan ada peluang untuk selamat sama sekali. Sial, kau harus tenang. Itu tergantung pada kinerjamu. Aku rela kau menemaniku sampai mati. Baiklah. Kamu hebat. Ayo kita bicarakan ini. Ini lebih seperti sikap orang yang meminta bantuan. Kenapa kau harus memaksaku menggunakan jurus pamungkasku? Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, takut gadis itu benar-benar akan keluar dari jembatan. Setelah berkendara selama lebih dari 50 menit, mereka tiba di kawasan industri. Ini New Asia Technology. Kalau kita melangkah lebih jauh, kita akan sampai di Tonghua Electronics. Kalau kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan bertemu Huike Electronics. Kita terjebak tepat di tengah. Benar sekali, kata He Yuan. Awalnya, skala ketiga perusahaan ini tidak kecil, tetapi selama bertahun-tahun, Tonghua Electronics telah membuat banyak kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Seperti kata pepatah, satu langkah yang salah mengarah pada semua kesalahan. Itulah mengapa kita berada dalam situasi ini hari ini. Lin Yi mengangguk. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Lagi pula, itu urusannya sekarang. Ada beberapa orang berdiri di pintu masuk New Asia Technology. Kenapa mereka melihat ke arah kita? He Yuan memiringkan kepalanya dan melihat. Aku pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Mereka dulu tulang punggung Tonghua Electronics. Yang satu bernama Zhang Yanchun, dan yang satunya lagi bernama Liu Qiangbo. Setelah perusahaan itu dibeli, mereka membelot dan mulai bekerja di sini. Apakah mereka pergi sendiri, atau mereka diburu? Sulit untuk mengatakannya, kata He Yuan, saya tidak banyak berhubungan dengan mereka. Saya tidak pernah berinteraksi banyak dengan orang-orang selevel ini. Keluar dulu dari mobil dan bicara dengan mereka. Kalau kita bisa menarik mereka kembali, kita bisa memulai kembali produksi secepatnya. Apakah kamu bermaksud pergi dan mencari tahu apa yang mereka pikirkan terlebih dahulu? Lin Yi mengangguk. Ayo kita lihat dulu. Mereka berdua keluar dari mobil bersama dan berjalan menuju pintu masuk New Asia Technologies. Melihat Lin Yi dan He Yuan berjalan mendekat, Zhang Yanchun dan Liu Qiangbo, yang sedang merokok di pintu, mematikan puntung rokok mereka dan menatap mereka berdua dengan hati-hati. Tuan Zhang, Tuan Liu, Anda tidak melupakan saya, kan? Kita bertemu saat kita membahas akuisisi sebelum ini. Aku masih punya sedikit kesan tentangmu, kata Zhang Yanchun. He Yuan tersenyum. Masalah ini cukup rumit. Aku ingin menahanmu di pabrik, tapi aku tidak menyangka kau akan pergi sebelum itu. Pabriknya sudah berganti pemilik. Kami juga harus menghidupi keluarga. Tentu saja, kami harus menetap, kata Zhang Yanchun. Kau benar. Semua orang bekerja keras untuk menghidupi diri mereka sendiri, kata He Yuan. Namun, kami berencana untuk memulai kembali bisnis kontrak untuk ponsel dalam waktu dekat. Kami ingin mempekerjakan kalian berdua kembali. Gaji dan tunjangannya akan lebih tinggi dari sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Lupakan saja. Kami tidak akan kembali. Gaji dan perawatan di sini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jangan coba-coba menipu kami. Saya sungguh tidak berbohong tentang ini. Saya membawa bos saya ke sini hari ini. Saya tidak akan berbohong tentang ini. Keduanya mengangkat kepala dan melirik Lin Yi. Kami tidak peduli siapa yang datang. Pokoknya, berhentilah membodohi orang. Mustahil bagi kami untuk kembali. Cepatlah kembali sekarang. Jangan tunda pekerjaan kami. Dengan itu, keduanya berbalik dan kembali ke pabrik, tidak memberi Lin Yi dan He Yuan kesempatan untuk berbicara. Keadaannya tidak baik. Ini agak sulit, kata Lin Yi setelah beberapa detik terdiam. Berapa banyak tulang punggung teknis Tonghua Electronics yang Anda kenal? Ada hampir 4. 2 ini sudah ke New Asia Technologies. 2 lainnya seharusnya ke Huike Electronics. Ayo kita pergi ke Huike Electronics dan lihat apakah kita bisa menangkap keduanya. Kamu mau berkemah di luar untuk mereka? Kalau tidak, bagaimana lagi kamu akan melakukannya? Kau benar-benar ingin gadis cantik alami sepertiku berkemah denganmu. Apa menurutmu ini sesuatu yang harus kulakukan? Aku akan memberimu kenaikan gaji. Aku, He Yuan, terlahir untuk berjongkok. Mereka berdua berkendara sedikit lebih jauh dan tiba di pintu masuk Huike Electronics. Namun,
tidak ada seorang pun di pintu, jadi mereka hanya bisa menunggu. Sekitar 1 jam kemudian, beberapa kelompok orang keluar dari pabrik untuk merokok. Bos, mereka sudah sampai. He Yuan menunjuk seorang pria setengah baya botak yang berjalan keluar dari pabrik dan berkata, "Dia Wang Fu. Dulu dia salah satu tulang punggung Tonghua Electronics. Ayo kita lihat." Mereka berdua keluar dari mobil dan berjalan menuju Wang Fu. Pada saat yang sama, Wang Fu dan pekerja biasa di sampingnya juga melihat Lin Yi dan He Yuan. "Insinyur Wang," He Yuan menyapanya sambil tersenyum. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku tidak ada kegiatan lain, jadi aku mampir untuk melihat-lihat," kata He Yuan sambil tersenyum. "Bagaimana, apakah kamu puas dengan pekerjaanmu di sini?" "Tidak apa-apa," jawab Wang Fu acuh tak acuh. Sepertinya ia tidak ingin bicara terlalu banyak dengan He Yuan. Ekspresinya agak dingin. "Insinyur Wang, begini. Kami datang ke sini kali ini untuk membahas beberapa masalah pribadi dengan Anda." "Masalah pribadi apa?" "Kami berencana untuk memulai kembali Tonghua Electronics. Kami ingin mempekerjakan Anda kembali," kata He Yuan. "Jangan khawatir soal gaji dan perlakuan. Pasti akan lebih tinggi dari sebelumnya. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bosku ada di sampingku. Aku bersumpah demi karakter dan hidupnya. Lin Yi, sialan. Karakterku tidak bernilai banyak, tapi jangan bercanda tentang hidupku." Petik 1. Mendengar ini, beberapa pekerja biasa tergoda. Yang paling mereka hargai adalah tunjangan. Mereka akan bekerja untuk siapapun yang menawarkan gaji tertinggi. Namun, ekspresi Wang Fu tidak berubah. "Pergi sana, jangan bohongi orang-orang di sini. Kalian para kapitalis itu vampir yang melahap orang. Jangan pikir aku akan percaya omong kosongmu. Saudara Wang, jangan terburu-buru menolaknya. Kita bicara dulu dengannya. Kita akan bekerja untuk siapapun yang memberi kita uang paling banyak. Kalian anak muda belum pernah mengalami kerugian sebelumnya. Begini. Kalian pasti akan menderita jika ikut dengan mereka. Dengarkan saya dan bekerjalah di sini dengan tenang. Saya jamin kalian akan bisa membeli rumah dalam beberapa tahun." "Baiklah, kami akan mendengarkan Saudara Wang. Ayo kembali bekerja. Kita tidak perlu lembur hari ini." Beberapa di antara mereka mematikan puntung rokok mereka dan kembali ke pabrik satu demi satu. He Yuan merentangkan tangannya. Situasinya tidak terlalu optimis. Sepertinya sangat sulit untuk menariknya kembali. Memang sangat sulit, orang-orang ini sudah disuap, jadi tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. "Saya bingung. Kami menawarkan gaji tinggi, tapi kenapa mereka tidak mau menerimanya? Apa mereka sebegitu gilanya sampai tidak mau menghasilkan uang? Orang-orang ini bisa mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi di 2 pabrik. Itulah mengapa mereka menunjukkan reaksi yang begitu kuat ketika kami mencoba merekrut mereka sekarang." Lin Yi tersenyum. Orang-orang ini sungguh mengesankan. Alih-alih belajar berbisnis, mereka justru belajar seni perang. Bab 772 bersikap tegas di depan Lin Yi. Seni perang apa? Kedua pabrik ini menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada mereka berempat. Lalu, mereka menyuruh keempat orang ini mengelabui para pekerja biasa agar bertukar pabrik. Dengan begitu, tujuan mereka akan tercapai. Perawatan seperti apa yang harus Anda tawarkan agar mereka bersedia melakukan hal ini? Tidak harus tinggi. Mungkin malah lebih rendah dari yang kamu kira. Aku akan memberimu contoh dan kamu akan mengerti, kata Lin Yi. Kalau masing-masing dari mereka berempat bisa menarik 100 orang dengan janji kenaikan gaji dan perawatan, maka keuntungan yang didapat keempat orang ini adalah komisi dari kenaikan gaji tersebut. Coba pikirkan. Jika pabrik menaikkan gaji mereka sebesar 100 yuan dan mereka mendapatkan komisi 10 yuan per orang, mereka akan mendapatkan tambahan 1000 yuan per bulan. Bagi masyarakat umum, ini bukan lagi jumlah yang kecil. Bahkan jika kita bisa menaikkan gaji mereka, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Berdasarkan alasan ini, kinerja mereka saat ini sangat wajar. Karyawan biasa bersedia mencobanya karena mereka pikir mereka bisa mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari kami. Namun, keempat orang ini sangat sadar bahwa jika mereka kembali bekerja di sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan komisi apapun, jadi mereka sangat keberatan. Aku mengerti maksudmu. Jika apa yang kau katakan benar, mereka sebenarnya tidak perlu membayar mahal untuk memegang erat-erat orang-orang ini. He Yuan mengangguk dan berkata, tapi ada satu hal lagi. Orang-orang ini harus membayar gaji yang cukup tinggi untuk melakukan ini. Ini merupakan beban berat bagi pabrik itu sendiri. Lin Yi tersenyum. Sepertinya aku terlalu baik padamu. Aku membuatmu lupa seperti apa kapitalis itu. Apa maksudmu?
Pabrik-pabrik seperti ini punya aturan dan regulasi yang sangat ketat. Biasanya, kalau ada alasan yang kuat, mereka bisa dipotong gaji tambahannya, kata Lin Yi. Contoh lain, di pabrik seperti ini, tempat kerja menyediakan makanan untuk makan siang. Jika mereka bisa menghemat sedikit makanan, para pekerja akhirnya menghemat banyak uang. Oleh karena itu, mengeluarkan lebih banyak uang bukanlah masalah bagi mereka. He Yuan berpikir sejenak dan berkata, dalam pemahaman mereka, mereka mungkin berpikir kita tidak akan bisa bertahan lama dan mereka bisa mengandalkan kita untuk mati. Ketika kita benar-benar menyerah pada Tonghua Electronics, mereka tidak perlu lagi peduli dengan kepentingan karyawan biasa ini. Pada saat itu, mereka akan mengurangi gaji atau memberhentikan karyawan mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Seharusnya saya benar, kan? Cerdas. Itulah artinya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua pabrik ini punya pendukung. Jelas mereka ingin melawan kita sampai mati. Apa kita harus menghabiskan uang untuk menghancurkan mereka? Kalau begitu, kita biarkan saja mereka bertindak sesuka hati. Tujuan mereka bukan menghancurkan kita, tapi menghambat kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak memberi mereka sedikit uang lagi dan mempekerjakan kembali semua karyawannya? Kau pikir aku akan melakukan hal serendah itu? Lagi pula, ini bukan rencana yang bagus. Mungkin tidak akan efektif. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah ini, bisnis sistem telepon kita akan tertunda. Apakah Anda memiliki informasi kontak orang-orang yang bertanggung jawab atas kedua pabrik ini? Ya, aku mendapatkan semuanya. Ayo pergi. Masuk ke mobil. Aku akan menelepon. Kembali di mobil, He Yuan memberi Lin Yi nomor telepon orang yang bertanggung jawab atas kedua pabrik. Halo, apakah ini Bos Wang dari New Asia Technologies? Saya penanggung jawab Tonghua Electronics. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bos Wang, apakah Anda punya waktu? Ayo, jadi ini Presiden Lin, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Bos Wang, Anda baik sekali. Saya baru saja membeli Tonghua Electronics. Kita akan bertetangga mulai sekarang. Saya ingin mentraktir Anda anggur. Bos Wang, maukah Anda memberi saya kehormatan? Kebetulan sekali. Aku sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri sekarang. Siapa tahu kapan aku bisa kembali. Aku akan meneleponmu begitu aku kembali. Itu berarti kamu tidak akan punya waktu untuk menemuiku dalam waktu dekat. Saya rasa saya tidak punya waktu. Maaf sekali, Presiden Lin. Kalau begitu, bisakah kamu kembali bulan depan? Aku bebas bulan depan. Iya, sebulan rasanya mustahil. Aku baru bisa pulang 2 atau 3 bulan lagi, tapi jangan cemas. Saat aku pulang nanti, aku pasti akan mentraktirmu makan. Kita harus minum-minum. Baiklah, aku akan menunggu telepon dari Bos Wang. Oke. Nggak masalah. Aku masih ada urusan di sini, jadi aku tutup dulu. Baiklah, silakan. Kau ditolak, kan? He Yuan menyombongkan diri. Jangan khawatir, masih ada satu lagi. Dengan itu, Lin Yi menghubungi nomor orang lain. Halo, apakah ini Bos Sun dari Huike Electronics? Saya Lin Yi, penanggung jawab Tonghua Electronics. Saya ingin mengajak Anda makan malam nanti. Bos Sun, apakah Anda ada waktu luang? Hei, bukankah ini Presiden Lin? Suatu kehormatan bagi saya Anda mentraktir saya makan. Itu berarti kamu punya waktu. Suatu kehormatan, tapi akhir-akhir ini saya cukup sibuk. Istri saya baru saja melahirkan anak kedua, jadi saya menemaninya di kampung halamannya untuk memulihkan diri. Saya tidak tahu kapan akan kembali ke Zhonghai, jadi saya harus menunda makan malam. Saya sungguh minta maaf. Kapan kamu pulang? Aku ada waktu bulan depan. Sulit untuk mengatakannya. Kesehatan istri saya sedang tidak baik. Akan sangat sulit baginya untuk kembali dalam beberapa bulan ke depan. Presiden Lin, jangan hiraukan saya. Ketika saya kembali, saya pasti akan segera mengunjungi Anda. Baiklah, kita akan membicarakannya saat kamu kembali. Oke. Sekian dulu untuk saat ini. Lin Yi menutup telepon, dan He Yuan tersenyum. Kemampuan sok kedua orang ini terlalu kaku. Mereka benar-benar berbeda level denganmu. Itulah sebabnya orang-orang seperti mereka biasanya tidak berakhir dengan baik. Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimanapun, masalah ini seharusnya tidak berlarut-larut. Ini masalah kecil. Ayo kita kembali dulu. Kalau begitu aku tidak akan repot-repot dengannya. Pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kakak dan aku akan mengurus sisanya. Tentu.
Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan kembali ke Lingyun Group? Lin Yi melihat arlojinya dan menyadari sudah hampir pukul 4. Karena itu, ia pun mengurungkan niatnya sebelumnya. Aku nggak jadi pergi. Aku mau jemput kakakmu dari kantor. He Yuan mengirim Lin Yi ke grup Chaoyang dan kembali ke grup Lingyun sendiri. Bagaimana kalau makan hotpot malam ini? Duduk di kursi penumpang depan, Ji Qingyan berkata, aku akan menganggap ini sebagai pesta penyambutan untukmu. Baiklah, aku akan makan apapun yang kamu katakan. Benar. Jadilah anak baik. Setelah meninggalkan Chaoyang Group, mereka berdua pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan hotpot sebelum pulang. Sesampainya di rumah, hotpot panas yang mengepul segera disajikan. Mereka berdua menikmati hidangan lezat itu dengan gembira. Oh ya, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu, tanya Lin Yi sambil makan. Apa itu? Berikan saya tim teknik. Saya ingin membangun jalan. Bab 773 tebal dari atas ke bawah. Membangun jalan. Lingyun Group tidak bergerak di bidang ini, kan? Ji Qingyan menatap Lin Yi. Apakah kamu akan menipu orang lagi? Lin Yi terkekeh, tiba-tiba merasa istrinya paling mengenalnya. Bagaimana bisa kau bilang itu tipuan? Aku sedang memberi mereka obat bius. Aku tidak mungkin membiarkan mereka mempermainkanku dan pamer, kan? Kalau begitu, aku akan mengatur seseorang untuk menghubungimu besok. Kamu bisa meminta mereka melakukan apapun yang kamu mau. Oke. Lin Yi berkata sambil makan, aku ingat kamu juga punya beberapa perusahaan. Ada 2 toko lain yang kami gunakan saat menawar. Ji Qingyan melanjutkan, apakah kamu juga membutuhkan ini? Lin Yi mengangguk. Siapkan yang lebih berkualitas untukku. Aku ingin menggunakannya. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya untukmu besok. Baiklah. Lin Yi berdiri dan mencium pipinya. Ji Qingyan tidak menghindar dan bahkan berinisiatif mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Rasanya sangat manis. Setelah makan malam, mereka berdua mencuci piring bersama dan merasakan sensasi pasangan suami istri yang pulang ke rumah. Keesokan paginya, Lin Yi meninggalkan rumah tanpa menunggu Ji Qingyan. Dia menemukan sebuah mall, membeli 2 cangkir teh susu, dan berkendara ke tempat Liang Ruoxu. Melihat Lin Yi berdiri di depannya dengan 2 cangkir teh susu, Liang Ruoxu tertegun untuk waktu yang lama. Apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi begini? Liang Ruoxu menguap dan menyambut Lin Yi masuk. Aku akan memberimu secangkir teh susu pertama di musim gugur. Aku harus memastikan kamu mendapatkan apa yang bisa dinikmati gadis-gadis lain. Sudah bulan Desember. Bukankah agak terlambat untuk mengirimiku secangkir teh susu pertamaku di musim gugur? Musim apapun tidak masalah. Yang penting kita minum teh susu. Hidup tak bisa tanpa ritual. Kau pasti mencariku untuk sesuatu. Liang Ruoxu mengambil teh susu dan menyadari tehnya masih hangat. Katakan padaku, kenapa kau mencariku? Kau ingin polis asuransi atau pinjaman tanpa bunga? Lihat apa yang kau katakan. Apa aku terlalu sombong? Kamu tipe orang yang nggak datang kalau nggak ada urusan penting. Kalau nggak, buat apa beliin aku teh susu, canda Liang Ruoxu. Sebelumnya, waktu kamu buka restoran, aku minta kamu buatin nasi goreng telur, tapi kamu ragu banget. Sekarang kamu di sini cuma mau merayu aku, aneh kalau kamu nggak punya motif tersembunyi. Hal ini disebabkan oleh keadaan hidup saya. Kenapa? Apa Presiden Ji tidak mengizinkanmu tidur tadi malam, jadi kamu malah datang ke rumahku untuk bersenang-senang? Bagaimana mungkin? Aku punya banyak pilihan. Sekalipun aku ingin bersenang-senang, aku tak akan mencarimu untuk ini. Kamu bahkan bisa berkata begitu. Sungguh tidak tahu malu, kata Liang Ruoxu sambil menyesap teh susunya. Katakan padaku, kenapa kau mencariku? Aku ada rapat jam 10 pagi. Kinerja perusahaan sedang tidak bagus akhir-akhir ini. Saya ingin memesan proyek. Bisakah Anda membantu saya melakukannya lewat pintu belakang? Bisnis Lingyun Group sedang tidak bagus. Apa kau pikir aku hanya tukang numpang yang tidak peduli? Liang Ruoxu memutar matanya dan berkata, katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Saya merasa jalan Divine Industrial Park terlalu mulus. Saya ingin merenovasinya. Bisakah Anda mengklaim proyek ini untuk saya? Saya wakil wali kota yang bertanggung jawab atas perekonomian. Saya tidak bertanggung jawab atas konstruksi. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Liang Ruoxu mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Kalau begitu, berhentilah minum. Lin Yi merebut setengah cangkir teh susu dari tangan Liang Ruoxu. Jika aku tahu kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak akan membeli teh susu. Liang Ruoxu tercengang. Kenapa kamu begini? Kamu terlalu sombong. Aku tidak bisa membantumu menyelesaikan ini, jadi kamu menarik kembali hadiahmu.
Kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun, jadi kenapa kamu masih minum, kata Lin Yi. Lihat dirimu. Kamu gendut banget sampai-sampai gendut dari atas sampai bawah. Masih berani minum minuman ini. Bagaimana aku bisa gemuk? Aku pakai piyama. Tak yakin, Liang Ruoxu berdiri dan melilitkan piyama sutranya erat-erat. Buka matamu lebar-lebar dan lihat bagian mana dari diriku yang tebal. Sosok Liang Ruoxu sedikit lebih montok dibandingkan Jian Yan. Yang terpenting, dia tidak mengenakan pakaian dalam. Ketika piyamanya terbungkus rapat, Lin Yi melihat semua yang perlu dilihatnya. Mengikuti tatapan Lin Yi, Liang Ruoxu juga menyadari bahwa ia telah memperlihatkan dirinya. Karena malu, ia melepaskan piyamanya untuk mencegah Lin Yi melanjutkan. Enak atau tidak, nggak masalah. Pokoknya, jangan minum teh susunya lagi. Aku pergi dulu. Meskipun saya yang bertanggung jawab atas perekonomian, selama saya yang berbicara, saya masih bisa memengaruhi semua ini. Iya, teh susu ini sudah dingin. Aku akan memanaskannya untukmu. Tidak baik minum yang dingin saat perut kosong. Puff, puff, puff. Kamu cuma sok tahu. Kalau aku nggak bisa bantu, kamu nggak akan biarin aku minum teh susu. Aku hanya peduli dengan kesehatanmu. Jangan bicara omong kosong denganku, kata Liang Ruoxu. Katakan padaku, apa yang kau coba lakukan? Tidak apa-apa. Kenapa kau ingin merenovasi jalan itu? Bukankah aku sudah bilang aku ingin meningkatkan kinerjaku? Kalau tidak, aku bahkan tidak akan sanggup lagi menanggung gajiku. Kamu pasti punya niat lain, kan, kata Liang Ruoxu. Izin usaha grup Lingyun Anda tidak mengizinkan Anda ikut campur dalam hal ini. Anda bahkan tidak berhak mengajukan penawaran untuk proyek ini. Kami tidak punya hak, tapi grup Chaoyang milik Ji Qingyan punya, kata Lin Yi. Dia bahkan punya 2 perusahaan cangkang. Keduanya punya kualifikasi untuk melakukan ini. Menurut peraturan terkait, proses dari penawaran hingga persetujuan membutuhkan setidaknya 1 minggu publisitas. Seharusnya itu tidak masalah, kan? Lin Yi berpikir sejenak. Ada masalah. Bisakah kau perpendek waktunya? Aku cemas. Kamu ingin aku selingkuh. Apa lagi? Apa kau pikir tes susuku tidak ada gunanya? Kamu orang macam apa? Bukankah sudah jelas kamu ingin aku melakukan sesuatu yang buruk? Saya ingat ada beberapa proyek yang tidak perlu melalui proses lelang. Jika kita menggunakan metode ini, kita bisa terhindar dari banyak prosedur. Menurut peraturan terbaru kota, hanya proyek dengan nilai di bawah 250.000 yuan yang bisa lolos lelang. Bukankah Anda ingin merenovasi jalan, 250.000 yuan bahkan tidak cukup untuk memasang semen. Uang tidak masalah. Yang penting aku bisa mendapatkan proyek ini. Kalau begitu, atur beberapa orang untuk datang dan menjalani prosedur ini. Tapi, paling cepat lusa. Waktunya tidak bisa lebih cepat dari itu. Kalau kita bertemu seseorang yang berniat jahat dan melaporkan kolusi pemerintah dan bisnis kita, masalah ini akan meledak. Baiklah, lusa. Kamu bisa atur prosedurnya. Aku akan mengirim seseorang untuk menandatangani semuanya bersamamu. Oke. Kalau begitu, aku permisi dulu. Kau pergi begitu saja. Kau benar-benar membunuh keledai yang sudah tidak berguna lagi. Kau tidak membutuhkanku lagi, jadi kau tidak akan peduli padaku lagi, kan? Apa yang kau ingin aku pedulikan? Bukankah kau baik-baik saja? Aku belum sarapan, kata Liang Ruoxu sambil menggembungkan pipinya. Aku ingin makan nasi goreng telurmu. Buatkan aku sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan memperhatikan proyek ini. Bab 774 bersaing dengan Lin Yi. Tidak masalah. Saya dengan senang hati akan membantu. Lin Yi pergi ke dapur Liang Ruoxu dan menyiapkan semua bahan yang dibutuhkannya. Liang Ruoxu duduk di kursi di meja makan, diam-diam memperhatikan Lin Yi bekerja di dapur. Kalau saja dia bertemu dengannya lebih awal, orang yang tinggal bersamanya pastilah dia, kan? Saat memikirkan ini, wajah Liang Ruoxu sedikit memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Mengapa dia tiba-tiba memikirkan hal-hal ini? 10 menit kemudian, Lin Yi membawakan sepiring nasi goreng telur yang masih mengepul. Kenapa cuma ada 1 piring? Kamu nggak mau makan? Saya makan di rumah pagi ini. Oh. Liang Ruoxu mengangguk. Tepat saat hendak menggigit, ia tiba-tiba berhenti. Apakah dia berhasil? Apa ribut-ributnya? Pertama, beritahu aku siapa yang membuat makananmu. Dia bangkit untuk melakukannya, kata Lin Yi jujur. Liang Ruoxu diam-diam memakan makanannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, aku pandai memasak. Apa yang kamu gumamkan? Aku tidak bilang apa-apa, Liang Ruoxu menjelaskan dengan panik. Lalu, ia menggigit beberapa suap untuk menyembunyikan rasa bersalahnya. Setelah makan, Liang Ruoxu mandi dan pergi bersama Lin Yi.
Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Setelah meninggalkan rumah Liang Ruoxu, Lin Yi kembali ke pavilion Jiushu untuk mempersiapkan pekerjaan selanjutnya. 2 hari kemudian, Lin Yi menerima telepon dari Liang Ruoxu. Semua prosedur telah diselesaikan. Panggilan itu memberitahu Lin Yi bahwa jika dia ingin melakukan sesuatu, dia dapat memulainya sekarang. Setelah berbicara dengan Liang Ruoxu, Lin Yi membawa orang-orang yang telah dipersiapkannya sebelumnya ke kawasan industri. Ada lebih dari 30 awak kapal dan lebih dari 10 ekskavator serta truk. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Presiden Lin, apa yang akan kita lakukan? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Pelipisnya memutih dan dia tampak sangat ramah. Pria itu bernama Sun Baoguo, seorang insinyur dari Chaoyang Group. Lebih dari 80% bangunan di Chaoyang Group dibangun olehnya. Insinyur Sun, suruh seseorang menggali jalan Feihong, jalan inovasi, dan jalan terbang, tapi jangan terlalu dalam. Buat saja tidak bisa dilewati mobil. Kamu ingin menggali ketiga jalan itu? Benar. Sun Baoguo melihat sekeliling. Kalau kita gali bersama-sama, pabrik-pabrik di distrik timur ini tidak akan bisa beroperasi. Ya, itulah efek yang aku inginkan. Kalau begitu, pasti akan menimbulkan perselisihan. Pabrik-pabrik itu pasti akan menuntut kita. Biarkan mereka menuntut sesuka mereka. Aku akan mengurusnya. Lakukan saja apa yang kukatakan. Kalau begitu, haruskah kita mulai menggali? Sun Baoguo bertanya. Benar. Jangan khawatir, lakukanlah dengan berani. Kalau ada yang mencarimu, sebutkan saja namaku. Baik, Presiden Lin. Setelah mengatur rinciannya, Lin Yi pun pergi. Yang tersisa hanyalah menunggu mereka memanggilnya. Seperti yang diharapkan, sebelum Lin Yi sempat mencapai pavilion Jiushu, ia menerima telepon dari New Asia Technologies. Orang yang menelepon adalah bos mereka, Wang Yaxin. Lin Yi telah meneleponnya kemarin. Presiden Lin, apakah Anda sibuk? Saya tidak ada kegiatan, jadi saya pergi ke luar negeri untuk bersantai, kata Lin Yi sambil tersenyum. Presiden Lin, Anda benar-benar pandai bercanda. Orang-orang saya melihat Anda datang ke taman tadi. Mengapa Anda langsung meninggalkan negara ini begitu Anda berbalik? Itu tadi. Ini sekarang. Apa yang perlu dibicarakan? Tuan Lin benar, kata Wang Yaxin. Kalau tidak ada yang lain, aku tutup dulu. Kamu juga sedang liburan, jadi aku tidak mau mengganggu suasana hatimu. Tidak, tidak. Jangan tutup teleponnya, Presiden Lin, kata Wang Yaxin. Saya dengar dari orang-orang di bawah saya bahwa Anda menggali jalan di sekitar kawasan industri. Apa yang terjadi? Jangan bahas itu. Keuntungan perusahaan sedang tidak bagus, jadi saya mengambil pekerjaan tambahan. Saya akan merenovasi jalan di dekat kawasan industri dan mengubah jalan semen menjadi jalan aspal sebelum mempercantiknya. Lagi pula, kawasan industri ini adalah perpanjangan dari citra Zonghai. Tidak boleh terlalu kumuh. Aduh, Presiden Lin, Anda benar-benar pandai bercanda. Anda punya bisnis besar, tapi malah mengerjakan proyek konstruksi. Dulu aku pemuda yang berapi-api dengan ambisi yang membuncah ke segala arah, tapi kehidupan telah melembutkan batas-batasku. Aku tak punya pilihan selain melakukan ini demi mempertahankan mata pencaharianku. Tapi kalau jalannya digali, tidak akan ada jalan untuk membawa mobil van masuk dan keluar pabrik kami. Saya tidak punya pilihan. Saya menelepon Anda kemarin untuk membahas masalah ini dan ingin memberi Anda jalan. Namun, kalian semua sibuk dan tidak punya waktu. Jadi, saya hanya bisa mengambil keputusan sendiri. Kalian boleh mengambil keputusan, tapi kalian tidak boleh menunda bisnis kami. Material dari luar tidak bisa masuk, dan barang-barang yang diproduksi di dalam tidak bisa dikirim keluar. Apa yang kalian gali bukan sekadar jalan, tapi cara untuk memutus pendapatan kami. Presiden Wang, itu tuduhan serius, kata Lin Yi. Kupikir kalian banyak akal dan bisa menemukan jalan keluar sendiri, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Soal jalannya, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kalian bisa menunggu sampai saat itu tiba untuk menjual barang-barang kalian. Kami tidak bisa menunggu sama sekali. Distributor di hilir masih menunggu barang kami. Itu bukan urusanku. Aku akan melakukan pekerjaanku dan kalian akan melakukan pekerjaan kalian. Kita berdua tidak akan saling menghalangi. Lagi pula, aku ingin membicarakannya dengan kalian sebelumnya, tetapi kalian tidak punya pemikiran apapun tentang ini. Kalian tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Presiden Lin, Anda menindas kami, kata Wang Yaxin. Ayo kita atur waktu untuk bertemu. Bagaimana menurutmu? Bukankah kemarin kamu bilang ingin mentraktirku makan? Bagaimana kalau kita bertemu hari ini?
Bukankah Anda sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri dan tidak akan bisa kembali selama 2 atau 3 bulan? Tidak perlu kembali untuk masalah sekecil itu. Bukankah ini hanya masalah barang? Bos Wang, Anda kaya dan sombong. Ini bukan apa-apa. Perkataan Lin Yi membuat Wang Yaxin marah. Jika memang begitu, aku akan menelepon polisi. Kalau begitu, telepon polisi. Kamu selalu diterima. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon, tidak memberi Wang Yaxin kesempatan untuk berbicara. Tak lama kemudian, ponsel Lin Yi berdering lagi. Ternyata Sun Yongming dari Huike Electronics. Direktur Sun, Anda mencari saya. Sebagai perbandingan, sikap Sun Yongming jauh lebih lugas. Ia tidak banyak bicara sopan. Presiden Lin, kenapa Anda meminta seseorang untuk menggali jalan? Mobil kita bahkan tidak bisa bergerak lagi. Itu proyek kota. Katanya jalannya mau direnovasi, jadi saya gali dulu. Ada masalah. Memperbaiki jalan itu bukan masalah bagimu, tapi kau sudah menggali semua jalan yang dibutuhkan untuk masuk ke area itu. Kau tidak menyisakan jalan masuk atau keluar untuk kami. Bagaimana truk kami bisa lewat sekarang? Sebenarnya, saya ingin membahas ini dengan Anda kemarin, tetapi Bos Sun tidak punya waktu, jadi saya memutuskan sendiri. Karena itu, saya hanya bisa meminta maaf. Kalian bisa menunggu lebih lama dan mengirimkan barangnya setelah proyek renovasi selesai. Bab 775 Pemeran utama pria terbaik dan pemeran utama wanita pendukung terbaik. Presiden Lin, Anda ingin membahas hal ini dengan saya kemarin. Apalagi yang menurutmu perlu kubicarakan denganmu? Lin Yi terkekeh. Bos Sun, bukankah kau sedang menemani istrimu di kampung halamannya? Aku tidak akan membuang-buang waktumu. Kita bicara nanti saja kalau ada waktu. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon dan melaju kembali ke Ling Yun Group tanpa memberinya ruang untuk tawar-menawar. Begitu tiba di kantor, He Yuan langsung masuk. Bos, ku dengar kau menggali jalan mereka. Aku tidak bisa bilang begitu. Jalan di sana harus direnovasi. Aku memenangkan tendernya dan sekarang aku yang mengerjakan konstruksinya. Bukannya aku menggalinya begitu saja. He Yuan tersenyum. Rasanya sebentar lagi mereka akan mencarimu atau membawamu ke pengadilan. Siapapun yang mereka dapatkan, tidak masalah. Inisiatif tetap ada di tangan kita, kata Lin Yi. Kalau mereka datang ke saya, akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Kalau mereka pergi ke pengadilan dan menuntut saya, akan lebih baik lagi. Dengan semua prosedur itu, kita bisa menunda mereka setidaknya sebulan. Kalau mereka tidak bisa mengirimkannya dalam sebulan, menurutmu apa yang akan terjadi? Kurasa mereka akan mengamuk. Itu lebih baik lagi. Aku tidak sabar menunggu mereka mengamuk. He Yuan merinding sekujur tubuhnya. Ia merasa, jika pimpinan kedua pabrik itu tidak datang meminta maaf, tidak lama lagi mereka akan dipermainkan sampai mati oleh bosnya. Kalau begitu, kita tunggu saja mereka datang. Lin Yi mengangguk. Kalian bisa lanjutkan sisanya. Ini hanya masalah kecil. Tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Jangan khawatir. Tentu saja. Kalau begitu aku akan kembali bekerja. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Ya, bantu aku makan. Aku lapar sekali. Tentu saja. He Yuan membawa dokumen-dokumen itu dan pergi. Sesampainya di kantor, pintunya didorong terbuka dan menghantamnya. He Yuan, yang mengenakan sepatu hak tinggi, tersandung dan jatuh ke tanah. Berkas-berkas berserakan di mana-mana, dan ia tampak agak berantakan. He Yuan sedikit bingung. Ini kantor Lin Yi. Siapa di grup Ling Yun yang berani menerobos masuk begitu berani? Sebelum dia bisa menyadari apa yang sedang terjadi, dia melihat dua pria setengah baya bergegas masuk dari luar. Melihat He Yuan dijatuhkan ke tanah olehnya, dia sama sekali tidak tampak menyesal. Sebaliknya, mereka berdiri di depan meja Lin Yi dan berkata dengan marah. Presiden Lin, apa maksud Anda? Ini tidak benar, kan? Dari mana datangnya orang gila ini? Lin Yi menatap He Yuan, panggil petugas keamanan dan usir mereka berdua. Kau tak perlu memberitahuku. Aku sudah memberitahu mereka, kata He Yuan. Kamu menjatuhkanku dan bahkan tidak kentut sedikit pun. Kamu pikir aku mudah diganggu? Wang Yaxin dan Sun Yongming tercengang. Mengapa kedua orang ini seperti ini? Apakah ini sikap seorang wirausahawan dan eksekutif? Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka karena bertemu dengan orang-orang seperti ini. Bertemu Lin Yi atau He Yuan saja sudah cukup membuat mereka berdua sakit kepala. Sekarang, mereka telah menyinggung dua orang sekaligus. Jika dia ingin keluar dari kantor ini hidup-hidup, dia mungkin harus meninggalkan sekantong daging. Presiden Lin, saya rasa Anda sudah tahu siapa kami.
Jangan bertele-tele. Saya harap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Jangan coba-coba mendekatiku. Aku tidak tahu siapa kalian berdua. Lin Yi menyilangkan kaki dan duduk di kursi. Cepat panggil satpam dan usir kedua idiot ini. Jangan khawatir, mereka akan segera sampai. Lin Yi dan He Yuan mengabaikan mereka berdua. Dalam beberapa menit, belasan petugas keamanan dari Lingyun Corporation bergegas masuk dan mengepung Wang Yaxin dan Sun Yongming. Presiden Lin, bagaimana kita harus menghadapi mereka berdua? Kirim mereka ke kantor polisi dan katakan bahwa mereka sengaja memukuli seorang perempuan dan menyiksanya secara fisik dan mental. Biarkan mereka ditahan untuk sementara waktu sampai mereka menerima panggilan pengadilan. Wang Yaxin, Sun Yongming. Jelas dia yang menghalangi jalan. Aku bahkan belum mencoba menuntutmu, tapi kau malah berusaha menjebloskan kami ke penjara. Mereka yang mengenal Lin Yi tahu bahwa ini adalah rutinitasnya. Dia akan mengeluarkan panggilan pengadilan kepada orang lain sehingga mereka tidak dapat memanggilnya terlebih dahulu. Jangan bicara omong kosong, kapan kita berdua pernah memukuli seorang wanita? Tanya Wang Yaxin. Sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun, He Yuan tergeletak di tanah. Dengan pemahaman diam-diam di antara mereka berdua, He Yuan bahkan tidak perlu berbicara atau menatap mereka. Ia sudah tahu bagaimana menghadapi adegan selanjutnya. Aduh, kepalaku sakit, aku melihat 2 kali, kepalaku berdengung. Para penjaga keamanan Lingyun Group tercengang. Anda wakil presiden Lingyun Group. Anda hanya orang kedua setelah 1 orang. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Banyak penjaga keamanan merasa hati mereka akan hancur karena He Yuan adalah dewi di hati mereka. Wang Yaxin dan Sun Yongming juga tercengang. Kamu eksekutif perusahaan besar. Seharusnya kamu tidak menipu orang seperti ini, kan? Jangan lihat-lihat. Ada yang menghajar wakil presiden He sampai seperti ini. Cepat bawa mereka berdua pergi. Baik, Presiden Lin. Lebih dari 10 petugas keamanan menahan Wang Yaxin dan Sun Yongming bersama-sama. Mereka memegang tangan mereka dan bersiap untuk membawa mereka keluar kantor. Wang Yaxin dan Sun Yongming merasa tidak enak. Dia datang ke sini untuk mencari keadilan, tetapi sekarang, mereka akan diusir tanpa mencapai apapun. Terlebih lagi, mereka dituduh memukuli seorang perempuan. Apa yang terjadi? Presiden Lin, panggil asisten kami. Mari kita bicara baik-baik. Jangan seperti ini, kata Wang Yaxin dengan keras. Wakil presiden perusahaan kami sudah memberitahu kami semua tentang konflik itu. Jangan sampai kita memperburuk keadaan secara tidak wajar. Kami tidak memukulnya sama sekali. Bukankah dia terlihat baik-baik saja? Lin Yi menatap He Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Aduh, kepalaku sakit lagi. Wang Yaxin, Sun Yongming. Tidak perlu bicara lagi. Kalian semua sudah melihat kondisi korban. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, kalian akan dipenjara. Dengan baik. Yuan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, kau korbannya. Bayar. He Yuan mengulurkan 5 jari. 500.000 yuan per orang, kan? Jangan khawatir, bos akan membelamu dan tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. He Yuan, bosnya keren banget. Saya cuma mau ngasih mereka 50.000 yuan buat beli tas baru. Anda, di sisi lain, meningkatkan jumlahnya sebanyak 10 kali lipat. Betapa baiknya aku sebagai bos. Petik 1. Kamu bercanda. Kamu minta 500.000 yuan. Tidak. Lin Yi menggoyangkan jarinya. Besar 500.000 yuan per orang. Tentu saja, kalau kamu tidak mau membayar, kita lihat saja di pengadilan. Dia baik-baik saja. Jangan pikir kamu bisa berbuat sesuka hati. Kok kamu tahu? Aku baru saja terbentur pintu. Kayaknya aku gegar otak sekarang. Bah, itu mustahil. Apa kau pikir hakim akan mendengarkanmu semudah itu? Tidak masalah dia gegar otak atau tidak. Aku bisa menghajarnya sampai dia gegar otak, lalu menyalahkan kalian. Menurutmu ini akan berhasil? Sialan, orang ini bajingan banget. Bab 776 dia terlihat seperti hooligan berpengalaman. Lin Yi menguping, tidak peduli dengan sikap mereka. Namun, ketika mereka berdua ditarik ke pintu, Wang Yaxin berteriak. Tunggu sebentar. Kami bersedia membayar. Saya harap Anda bisa memberi kami kesempatan untuk membahas ini. Benar. Kalau kamu tahu ini akan terjadi, kamu nggak akan sok tahu sebelumnya. Petugas keamanan melepaskan mereka berdua. Pada saat yang sama, He Yuan menyerahkan selembar kertas. Ini nomor rekening bank saya. Hubungi Departemen Keuangan perusahaan Anda untuk mentransfer uangnya sekarang. Mereka berdua ingin menangis, tetapi tidak ada air mata.
Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi telah kehilangan 500.000 yuan. Bagaimana ini bisa masuk akal? Keduanya dipenuhi amarah. Mereka menghubungi Departemen Keuangan perusahaan mereka dan mentransfer 500.000 yuan kepada He Yuan. Jangan bilang. Sekarang uangnya sudah ditransfer, pinggangku tidak pegal, kakiku tidak sakit, dan kepalaku tidak pusing lagi. Rasanya aku bisa lari maraton dalam sekali tarikan napas. Karena uangnya sudah sampai, kalau ada yang ingin kau bicarakan, duduk saja dan bicara sekarang, kata Lin Yi sambil menyilangkan kaki dan tersenyum. Keduanya menghela napas lega. Meskipun mereka berdua adalah orang-orang yang telah selamat dari banyak badai, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Keduanya duduk di sofa dan Wang Yaxin berkata, Presiden Lin, Anda telah menggali semua jalan di kawasan industri. Mobil kita tidak bisa masuk dan barang-barang tidak bisa keluar. Saya rasa kita harus membahas solusi untuk masalah ini. Bagaimana, katakan padaku. Kuharap kalian tidak bisa langsung berhenti bekerja, tapi setidaknya, beri kami jalan. Kita semua pengusaha. Tidak baik berselisih satu sama lain. Kamu masih berani mengatakan ini padaku. Lin Yi mengangkat alisnya dan bertanya. Waktu aku mencari kalian kemarin, bukankah kalian semua bilang nggak punya waktu untuk 2-3 bulan ke depan? Kenapa kalian semua baru datang hari ini? Sekarang, kalian bilang nggak baik saling mempermalukan. Kenapa? Apa kalian pikir aku sensitif dan gampang tersinggung? He Yuan tidak dapat menahan tawa. Kata-kata bos selalu luar biasa. Dia harus menghafalnya untuk digunakan nanti. Ekspresi Wang Yaxin dan Sun Yongming agak canggung. Mereka memang salah. Kami memang punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kalau hal seperti ini tidak terjadi, kami tidak akan bisa buru-buru pulang, kata Wang Yaxin. Presiden Lin, saya rasa kita tidak boleh mengabaikan poin utama dan fokus pada pencarian solusi. Aku tidak bisa menerima rencanamu. Lin Yi mengangkat bahu. Proyek ini sangat mendesak. Saya harus segera menyelesaikannya. Saya harus mengerjakan semuanya sekaligus. Tidak boleh ada penundaan. Apakah kamu pikir kami bodoh? Tanya Wang Yaxin. Kita sudah tahu tentang proyek itu. Tawaran yang menang adalah 248.000 yuan. Ini sama sekali tidak cukup untuk membiayai proyek sebesar itu. Kau memanfaatkan posisimu untuk balas dendam. Lin Yi mengangguk. Benar. Ini dendam pribadi. Aku hanya ingin mempermainkan keluargamu sampai mati. Apa kau puas dengan jawaban ini? Keduanya tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka Lin Yi akan menjawab secepat itu. Hal ini dapat dianggap sebagai meletakkan konflik di atas meja, sehingga tidak perlu lagi disembunyikan. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa kau benar-benar bertanya seperti itu padaku? Di saat seperti ini, kau masih berpura-pura bodoh. Wang Yaxin mengerutkan kening. Presiden Lin, kami tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tidak apa-apa kalau kalian tidak mengerti. Biar aku saja yang mencari tahu sendiri. Setelah itu, Lin Yi melihat arlojinya. Waktu saya sangat berharga. Biayanya per menit. Mulai sekarang, biayanya 20.000 yuan per menit. Soal bagaimana negosiasi ini akan dilanjutkan, saya serahkan pada Anda. He Yuan diam-diam memberinya acungan jempol. Tindakan bosnya sungguh mengesankan. Jelas sekali dia seorang hooligan berpengalaman. Lin Yi menyilangkan kakinya dan menunggu Wang Yaxin dan Sun Yongming berbicara. Lin Yi, ini terlalu berlebihan. Wang Yaxin mengubah ekspresi ramahnya dan menunjuk hidung Lin Yi. Jangan pikir kami takut padamu. Meskipun perusahaan kami tidak sebesar Lingyun Group, kami tidak mudah diganggu. Dari penampilannya, sepertinya kamu tidak ingin berbicara denganku lagi. Tentu saja kami ingin bernegosiasi dengan baik, tapi kamu sudah agresif dari awal. Ini keterlaluan. Lin Yi mengangkat bahu acuh tak acuh dan tersenyum. Karena kamu tidak mau bicara lagi, kita akhiri saja di sini. Kalau tidak, kita bisa terus membuang-buang waktu di sini kalau kamu mau. Wang Yaxin berdiri dengan marah dan menunjuk hidung Lin Yi. Kita lihat saja nanti. Aku sampai di posisiku sekarang ini bukan tanpa alasan. Aku suka orang sepertimu yang tidak punya kemampuan tapi tetap bersikap tangguh. Mari kita lihat siapa di antara kita yang mampu membuang-buang waktu orang lain. Kalau begitu tunggu saja. Semoga kamu tidak menyesal. Dengan itu, mereka berdua bangkit dan pergi. Melihat mereka berdua pergi, He Yuan maju dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya negosiasinya gagal. Jangan khawatir, mereka akan kembali. Saya lega mendengarnya. He Yuan mengambil dokumen itu dan berbalik untuk pergi. Ia siap untuk melakukan urusannya sendiri. Jangan pergi dulu. Ada apa? Ada yang lain.
Kau mau menyimpan 1 juta yuan yang mereka berikan untukmu. Aku bintang utamanya. Setidaknya kau harus memberiku 700.000 yuan. Kau ini manusia apa? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menipu mereka demi kau, dan kau masih mau minta bagian dariku. Itu namanya membagi rampasan. Kau bertindak terlalu jauh kalau menyimpan semuanya sendiri. Aku akan mengambilnya sendiri, dan itu sudah final. Tunggu saja. Kamu menipu uangku. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan semuanya kembali darimu. He Yuan meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja dan membuka kancing jasnya. Ukurannya tidak besar, tetapi karena dia mengenakan kemeja wanita yang ukurannya lebih kecil, maka ukurannya masih terlihat. Lin Yi sedikit bingung, tidak tahu apa yang sedang dilakukan He Yuan. Setelah membuka kancing jasnya, He Yuan membuka 2 kancing lagi di kemejanya. Lalu, dia membuka aplikasi kameranya dan mengambil swafoto. Lalu, dia berkata ke telepon. Kakak senior, lihat itu. Bos ingin menganiaya aku. He Yuan, persetan dengan nenekmu, tegur Lin Yi, enyahlah, enyahlah. Kalau kau tidak dikremasi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Terima kasih, bos. Kalau saya dikremasi, saya pasti akan langsung memberi tahu Anda. Anda harus menyimpan abu saya. Setelah He Yuan pergi, Lin Yi meletakkan kakinya di atas meja. Setelah berpikir beberapa menit, dia mengangkat teleponnya dan menelepon Yanci. Bisakah saya membantu Anda? Kenapa ada musik di sampingmu? Apa kamu sedang tidak bekerja? Saya sudah mengambil cuti beberapa hari dari pekerjaan, saya sedang bersiap untuk bersantai. Apakah kamu pergi jalan-jalan? Bepergian itu membosankan. Cara saya bersantai adalah dengan yoga di rumah. Meskipun mereka telah mengalami malam yang indah, mereka berdua memiliki kesepahaman diam-diam dan tidak menyebutkan apa yang terjadi malam itu. Seperti kesepakatan diam-diam, tidak ada jejaknya yang tertinggal dalam kehidupan mereka. Lagi pula, dari sudut pandang tertentu, itu memang hanya sekadar transaksi. Ini terutama karena Yanci telah meninggalkannya 1.000 yuan. Bagus. Aku butuh bantuanmu. Apa itu? Begini masalahnya, bisakah kamu membantuku? Bab 777 Trik Kotor. Setelah meninggalkan Ling Yun Group, Wang Yaxin dan Sun Yongming berjalan ke tempat parkir dengan marah. Sial, anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bahkan tidak menganggap kita serius, gerutu Sun Yongming. Jangan khawatir, biarkan aku memikirkan sesuatu, kata Wang Yaxin sambil mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Pabrik kita harus mengirimkan barang setiap 2 hari. Kalau kita tidak bisa mengirimkan barang besok, para pemasok di bawah akan marah besar. Saya akan menelepon Presiden Zhang terlebih dahulu dan melihat bagaimana dia menanganinya. Baiklah, lagi pula, masalah ini dimulai karena dia. Dia tidak bisa membiarkan kita disalahkan atas semua ini. Wang Yaxin mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Presiden Zhang, di mana Anda? Ada sesuatu yang terjadi di sini. Saya sedang bersiap-siap untuk bertemu klien penting. Masih ada 10 menit lagi. Kalau ada sesuatu, cepat sampaikan. Wang Yaxin menghabiskan waktu 5 menit untuk menjelaskan seluruh cerita kepada orang di ujung telepon. Yang terakhir terdiam beberapa detik sebelum orang di telepon berkata, Lin Yi itu begitu sombong. Dia memang arogan. Kalau tidak, dia tidak akan memaksa Cisco bangkrut dalam semalam. Menurut kalian, anak ini benar-benar berandalan. Dia bukan cuma main-main, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan moral. Kami baru saja masuk ke kantornya dan belum membahas apapun sebelum kami ditipu 1 juta yuan. Saya pikir masalah ini akan diselesaikan secara damai dengan menggunakan uang ini sebagai permintaan maaf, tapi dia sama sekali tidak percaya. Karena dia bermain curang, jangan bersikap sopan padanya. Apa maksudmu, Presiden Zhang? Bukankah dia meminta seseorang untuk menggali jalan? Suruh beberapa orang untuk pergi dan menimbun jalan lagi. Aku tidak perlu mengajarimu cara mengerjakan sisanya, kan? Mendengar hal itu, keduanya pun menyadari sesuatu. Saya mengerti, Presiden Zhang. Baiklah, aku pergi dulu. Telepon aku kalau ada apa-apa. Aku tutup teleponnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Presiden Zhang, silakan. Setelah menutup telepon, keduanya menghela napas lega. Pak Tua Wang, kita sudah berbisnis selama bertahun-tahun dan sibuk memikirkan cara membersihkan nama baik kita. Aku benar-benar ingin melupakan masa lalu, kata Sun Yongming. Benar sekali. Wang Yaxin tertawa dan berkata, karena dia begitu tak tahu malu, jangan terlalu berlebihan. Ayo pergi. Aku akan menelepon orang-orang yang kukenal. 50 seharusnya cukup, kan? Kamu cari 50, aku cari 50. Kalau kita panggil banyak orang,
apa mereka tidak akan takut mati, kata Wang Yaxin sambil tertawa. Kurasa kalau sudah waktunya, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka sendiri yang akan menutup jalan. Itulah yang ingin aku lihat. Di kawasan industri berteknologi tinggi, tim konstruksi secara metodis menggali jalan beton. Kini lebarnya hanya 1 meter. Meski tidak panjang, mustahil mobil bisa melewatinya. Insinyur Sun, berapa lama kita harus menggali? Tanya seorang pria berkulit gelap. Namanya Wu Guangfa, seorang supervisor teknik di Chaoyang Group, dan ia dikirim ke sini bersama Sun Baoguo. Saya rasa ini sudah cukup, kata Sun Baoguo. Ngomong-ngomong, Presiden Lin sebenarnya tidak ingin memperbaiki jalan. Asal kita bisa menghentikan kemacetan di sini, tujuan kita akan tercapai. Kalau begitu, biarkan kru beristirahat sebentar. Mereka sudah bekerja keras sepanjang pagi. Baiklah, mari kita istirahat sejenak, kata Sun Baoguo. Sebelum kita pergi, Presiden Lin memberi kita masing-masing 200 yuan untuk subsidi makanan. Ayo, cari makan. Aku kelaparan. Baiklah, aku juga lapar. Wu Guangfa menyalakan sebatang rokok dan bersiap untuk pergi membeli makanan. Namun, saat ia hendak masuk ke mobil, ia tiba-tiba melihat sebuah Bentley dan Rolls-Royce berhenti di depannya. Pemandangan seperti itu membuat Wu Guangfa ketakutan. Awalnya dia mengira Lin Yi datang berkunjung, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dengan statusnya, dia seharusnya tidak mengendarai mobil seperti itu. Kemungkinan besar ada orang luar yang datang. Orang-orang yang sedang beristirahat di pinggir jalan melihat 2 mobil mewah. Mereka tidak tahu siapa yang datang. Setelah mobil berhenti, Wang Yaxin dan Sun Yongming keluar dari mobil. Sun Baoguo dan Wu Guangfa memandang mereka berdua beberapa kali dan menyadari bahwa mereka tidak saling mengenal. Akan tetapi, dari ekspresi mereka tampak tidak ramah. Minggirlah, jangan mengganggu pemandangan di sini, geram Wang Yaxin sambil menunjuk hidung Wu Guangfa. Melihat mereka berdua saling memaki saat bertemu, para pekerja konstruksi itu berdiri dan menegakkan punggung mereka. Tak seorang pun takut. Siapa kau? Konstruksi kami di sini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan saling tuding di sini, tegur Wu Guangfa. Wang Yaxin tersenyum dan menunjuk Wu Guangfa. Sudah kubilang, sebaiknya kau ratakan jalan sebelum malam ini. Kalau tidak, kami tidak akan sopan. Mendengar ini, Sun Baoguo dan Wu Guangfa menebak identitas mereka. Seharusnya mereka yang bertanggung jawab atas kedua pabrik itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Kami sudah mengantongi semua izin yang diperlukan untuk pembangunan di sini. Jangan gegabah, kata Sun Baoguo. Kami tidak masuk akal. Wang Yaxin mencibir. Aku tidak perlu memberitahumu apa yang terjadi dengan proyek ini, jadi jangan ganggu kami. Cepat dan tutup lubangnya. Sial, aku sudah bekerja di konstruksi selama bertahun-tahun dan sudah bertemu banyak orang. Jangan harap kau bisa pamer di sini. Sun Baoguo masih baik-baik saja. Seiring bertambahnya usia, ia telah banyak mengendalikan emosinya. Namun, Wu Guangfa berbeda. Usianya baru 30-an, jadi wajar saja ia tak tahan menerima penghinaan seperti itu. Bahkan tanpa kemampuan Presiden Lin, dia masih ingin berpura-pura sombong seperti Presiden Lin. Bahkan Tuhan pun tidak akan menoleransi hal ini. Baiklah, kalian tidak akan mengisinya, kan? Jangan menyesal nanti. Wang Yaxin mengeluarkan ponselnya. Bawa semua orang ke sini. Kirim orang ke ketiga tempat itu. Mendengar ini, Wu Guangfa menyadari ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba ia berbalik dan melihat puluhan orang berlarian keluar dari pabrik Asian New Technologies. Terlebih lagi, mereka semua agresif. Jelas mereka ada di sini untuk bertarung. Orang-orang yang bekerja di bidang teknik biasanya bukan pengecut, terutama orang-orang seperti Wu Guangfa. Ada apa? Apa kau akan menggunakan kekerasan? Benar, kata Wang Yaxin dengan angkuh. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Cepat timbun jalan bekas galian itu. Kalau tidak, kau yang menanggung akibatnya. Bagaimana jika saya tidak setuju? Suara mendesing. Wang Yaxin menendang tubuh Wu Guangfa hingga ia terjatuh ke tanah. Wu Guangfa sangat rasional dan tidak berniat membalas. Dulu dia bukan orang baik. Waktu muda, dia sering pergi berkelahi. Dia tahu betul bahwa jumlah pendukungnya lebih sedikit. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, tidak masalah jika dia sedikit pengecut sekarang. Setelah menipu orang-orang ini, dia akan meminta instruksi kepada Bos Lin. Ini adalah pendekatan yang paling tepat. Wu Guangfa hendak bangkit ketika dia melihat Sun Baoguo berlari ke arahnya. Wu kecil, kamu baik-baik saja. Apa kamu sakit kepala dan tidak bisa berdiri? Hah? Wu Guangfa sedikit tercengang. Aku baru 30-an.
Apa aku selemah itu di matamu? Mengapa dia tidak bisa bangun setelah ditendang? Wu Guangfa hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Wu Baoguo mengedipkan mata padanya. Meskipun dia tidak mengerti maksud orang itu, nampaknya dia tidak ingin dia bangun. Apa yang sedang terjadi? Bab 778. Aku punya waktu malam ini, tapi aku tidak bisa minum minuman dingin. Melihat Wu Guangfa tidak mengatakan apapun lagi, Sun Baoguo menunjuk Wang Yaxin dan berkata, "Apa kau tidak menghormati hukum? Beraninya kau memukul seseorang di sini di siang bolong. Kita akan panggil polisi." "Heh, aku tidak mau melawan orang sepertimu, tapi aku tidak punya pilihan. Jalanan diblokir, dan aku tidak bisa kembali ke pabrik. Aku harus melampiaskan amarahku padamu. Kamu berandalan. Kami ini pekerja konstruksi legal. Apa hakmu memukul orang?" Pang! Wang Yaxin menamparkan wajah Sun Baoguo. "Kau orang yang bertanggung jawab, kan? Kudengar manajer pabrik kita datang untuk bernegosiasi dan kau mengusirnya. Kau benar-benar mengesankan. Kau salah mengira kebaikan sebagai kelemahan." Wang Yaxin kuat, dan Sun Baoguo langsung jatuh. Kali ini, Wu Guangfa malah semakin bingung. "Kamu sudah tua sekali, kenapa masih terburu-buru? Bukankah kamu hanya menunggu untuk dipukuli?" "Aduh, sakit sekali. Rasanya tulangku mau patah." Wu Guangfa menggaruk kepalanya. Dari postur Insinyur Sun, sepertinya dia sedang mencoba menipunya. Namun, tidak seorang pun akan peduli jika Anda mencoba menipu orang di tempat seperti itu. Saat polisi tiba, semuanya sudah terlambat. "Hentikan!" Tepat saat Wu Guangfa tengah tertegun luar biasa, dia tiba-tiba mendengar teriakan halus. Kemudian, dia melihat seorang wanita bergaun panjang berlari ke arahnya bersama dua pria. Salah satu dari mereka memegang mikrofon sementara yang lain memegang kamera. Dilihat dari penampilannya, mereka tampaknya berasal dari stasiun televisi. Melihat pemandangan ini, Sun Baoguo buru-buru memanggil pekerja lainnya. "Kalian semua lihat apa? Cepat berbaring di tanah." Puluhan pekerja tertegun sejenak sebelum melirik pembawa acara dan juru kamera yang sedang berlari kecil menghampiri. Mereka mengerti apa yang sedang terjadi dan berbaring di tanah dalam berbagai posisi. Lalu mereka semua meneriakkan hal yang serupa. "Aduh, kepalaku sakit. Sepertinya aku gegar otak. Persetan denganmu." Wang Yaxin tak dapat menahan diri untuk mengumpat, "Beraninya kau menjebakku." Yanci berlari kecil bersama anak buahnya dan mengarahkan kamera ke Wang Yaxin dan Sun Yongming. "Tuan-tuan, Anda telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk secara terbuka melakukan tindakan kekerasan yang disengaja. Saya harap Anda bisa memberikan penjelasan untuk ini." Dia melihat mikrofon diangkat ke mulutnya. Kepala Wang Yaxin dan Sun Yongming berdengung. Mereka segera mengerti bahwa mereka telah ditipu. Dia tidak tahu apakah yang lainnya mengalami gegar otak, tetapi mereka begitu marah hingga hampir kehilangan akal. Semua ini adalah perbuatan Lin Yi. "Tidak, tidak, tidak. Para wartawan, kalian salah paham. Kami hanya mengalami konflik kecil. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan," jelas Wang Yaxin. "Sedikit konflik," Yanci berkata dengan dingin. "Kalian menghajar sekitar 30-an pekerja migran itu, tapi kalian masih menganggapnya konflik kecil. Apa setelah kalian membunuh mereka, itu cuma gesekan besar?" Yanci sangat cerdas. Ketika ia menanyai Wang Yaxin dan Sun Yongming, ia sengaja menggunakan kata pekerja migran. Sebagai seorang reporter, dia tahu betul bahwa ketiga kata ini memiliki konotasi sosial yang kuat. Memukul orang biasa dan memukul pekerja migran adalah dua hal yang sangat berbeda. "Tidak, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kau merekam secara membabi buta," kata Wang Yaxin. "Kami hanya melaporkan fakta." Dengan itu, Yanci memberi isyarat kepada juru kamera, yang mengarahkan kamera ke Wu Guangfa dan Sun Baoguo. "Tuan, sebagai salah satu korban, saya ingin Anda menceritakan apa yang terjadi." Melihat Yanci, Wu Guangfa dipenuhi kekaguman terhadap Lin Yi. Awalnya, dia berpikir setelah terhindar dari musibah ini, dia akan melaporkan berita ini kepada Presiden Lin dan membiarkannya menangani masalah ini. Ini luar biasa. Tidak perlu melaporkan masalah ini sama sekali. Bos Lin sudah lama menduga hal ini dan bahkan sudah membuat pengaturan sebelumnya. Itu sungguh mengagumkan. "Kami memang membangun di sini secara legal, tapi mereka tidak mengizinkan, jadi mereka memukul kami," kata Wu Guangfa dengan wajah muram. "Saya berasal dari pedesaan dan bergantung pada nenek saya sejak kecil. Saya pikir saya bisa terkenal di kota besar. Saya tidak menyangka orang-orang ini akan menindas orang lain hanya karena mereka kaya. Saya sungguh kasihan." Berbicara dengan penuh semangat, Wu Guangfa bahkan menyeka beberapa air matanya.
Anak saya baru lahir bulan lalu. Keluarga saya menunggu saya membesarkan mereka. Sekarang setelah mereka memberitahu saya gegar otak, saya merasa saya bahkan tidak akan mampu mengurus diri sendiri lagi. Hidup saya terlalu pahit. Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Wang Yaxin terdorong untuk menusuk seseorang dengan pisau saat ia melihat Wu Guang berteriak mengasihani diri sendiri. Dia sudah menipunya sekali, dan sekarang dia melakukannya lagi. Saudara Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita tidak memikirkan solusinya, tamatlah kita. Sialan, kena denda sepeser pun, kena denda pound. Hancurkan kamera mereka. Kita suruh saja orang yang mengurus ini nanti. Lakukan apa yang kau katakan. Setelah mengambil keputusan, Sun Yongming berkata kepada orang-orang di pabriknya. Kemarilah dan hancurkan kamera mereka. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau menghancurkan kamera kami. Sudah kubilang, ini ilegal, seru Yanci keras. Liar. Wang Yaxin mendengus. Memangnya kenapa kalau aku melanggar hukum? Aku sudah melakukan begitu banyak hal ilegal sebelumnya, tapi aku masih hidup dan sehat. Baiklah, berhenti berdiri di sana. Cepat ambil kamera mereka, kata Sun Yongming. Reporter berita sialan berani datang ke wilayahku dan menunjuk-nunjuk. Kau pikir kau siapa? Cepatlah. Jangan menunda-nunda, perintah Sun Yongming. Berderak. Tepat saat para pekerja hendak mengambil tindakan, mereka mendengar suara rem. Mobil polisi yang telah lama menyergap berhenti di depan Wang Yaxin dan yang lainnya. Pintu mobil terbuka, dan petugas polisi berseragam keluar dan mengepung Wang Yaxin dan yang lainnya. Jangan bergerak. Mereka tercengang. Wang Yaxin dan Sun Yongming benar-benar tercengang. Baru saat itulah mereka mengerti bahwa Lin Yi tidak hanya menjebak para wartawan ini di depan mereka. Ada juga polisi yang bersembunyi dalam kegelapan. Kemungkinan besar orang-orang ini telah lama bersembunyi di sini. Mereka hanya menunggu dia bergerak sebelum datang untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, wajah mereka menjadi pucat. Kalian berdua berani sekali. Tak masalah kalau kalian menghajar para pekerja migran, tapi kalian malah ingin menghancurkan kamera para reporter. Siapa yang memberimu nyali? Pak Polisi, ini salah paham. Mari kami jelaskan. Aku beri kamu kesempatan untuk menjelaskan, tapi tidak di sini. Kembalilah ke kantor polisi bersamaku. Keduanya menundukkan kepala. Mereka tak lagi punya keinginan untuk melawan. Selama 20 menit berikutnya, Wang Yaxin, Sun Yongming, dan orang-orang yang mereka kumpulkan semuanya dibawa pergi oleh polisi. Yanci juga pergi dan kembali ke mobil untuk memanggil Lin Yi. Di grup Ling Yun, Lin Yi telah mengobrol dengan Ji Qingyan di teleponnya sejak dia menyelesaikan masalah tersebut. Isi utama pembicaraan berkisar pada mengapa dia menganiaya He Yuan. Kring kring kring. Ponselnya berdering. Lin Yi meliriknya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Yanci. Apa yang sedang terjadi? Semuanya sudah beres. Persis seperti yang Anda harapkan. 2 orang yang Anda sebutkan sudah ditangkap. Hah? Benarkah? Tentu saja benar. Kalau tidak, untuk apa aku meneleponmu? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu bersemangat untuk mati. Kenyataannya, Lin Yi menduga bahwa mereka mungkin menggunakan metode ekstrim untuk memecahkan masalah tersebut, itulah sebabnya ia membuat pengaturan seperti itu. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua akan bertindak secepat itu. Begitu dia meninggalkan Ling Yun Group, dia pergi untuk mengatur masalah ini. Seperti kata pepatah lama, jika seseorang ingin mati, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Sudah selesai di sini. Ada lagi yang bisa kubantu? Tanya Yanci. Tidak, tidak. Lin Yi tersenyum. Kamu ada waktu malam ini. Aku akan mentraktirmu makan sebagai ungkapan terima kasihku. Saya punya waktu malam ini, tapi saya tidak bisa minum apapun yang dingin hari ini. Bab 779 seorang pria misterius muncul. Lin Yi berhenti sejenak. Anggur harus dingin dulu baru bisa dinikmati. Aku akan mengajakmu keluar lagi beberapa hari lagi. Ayo kita mabuk-mabukan. Yanci tersenyum dan menutup telepon. Lin Yi melempar ponselnya ke samping. Masalah ini pada dasarnya sudah selesai. Satu-satunya yang tersisa adalah mereka menghubunginya. Kemudian, Lin Yi menelepon Sun Baoguo dan menanyakan situasi di tempat kejadian. Ia memberi semua orang tambahan 1.000 yuan sebagai kompensasi. Meskipun mereka tambahan, dia tetap harus membayar biaya tenaga kerja. Setelah membuat pengaturan untuk Sun Baoguo, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group dan menjemput Ji Qingyan dari tempat kerja. Makan malam disiapkan bersama oleh Lin Yi dan Ji Qingyan. Ji Qingyan bertugas mencuci dan memotong sayuran, sementara Lin Yi bertugas memasak. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam tentang tugas masing-masing. Kring kring kring. Setelah makan malam,
Lin Yi berencana untuk kembali ke kamarnya untuk mengerjakan chip 3.0, tetapi sebelum komputer dapat menyala, telepon di sakunya sudah siap. Kepala Chen, Lin Yi tersenyum. Kepala Polisi Lin, saya tidak mengganggu istirahat Anda, kan? Tanya Kepala Polisi Chen Bingsheng. Tidak, aku baru saja selesai makan. Begini. Orang bernama Wang Yaxin itu bilang dia ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu pendapatmu tentang bagaimana kamu ingin menghadapinya. Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu, Ketua Chen. Pekerjaan apa yang sudah kulakukan? Kita semua di pihak yang sama. Kalau ada apa-apa, kabari saja. Tentu saja. Setelah menutup telepon dari Chen Bingsheng, Lin Yi berganti pakaian olahraga kasual. Kamu mau keluar? Tanya Ji Qingyan. Aku mau ke pusat penahanan. Aku akan kembali sebentar lagi. Kunci pintu rumahmu. Saya mengerti. Berkendara dengan aman di malam hari. Ji Qingyan tidak pernah bertanya banyak tentang Lin Yi. Ini karena dia telah melakukan terlalu banyak hal dan tidak dapat menjelaskan semuanya. Oleh karena itu, dia baik-baik saja asalkan dia kembali dengan selamat. Setelah memberitahu Ji Qingyan, Lin Yi pergi ke pusat penahanan. Chen Bingsheng juga ada di sana. Kepala Chen, Anda sudah bekerja keras. Sudah larut malam, tapi saya masih merepotkan Anda dengan ini. Memerangi kejahatan adalah tanggung jawab saya. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah melaporkan orang-orang ini. Mereka berdua tertawa dan mengobrol sebentar. Setelah selesai bermain, Lin Yi kembali bekerja. Dia bertemu Wang Yaxin dan Sun Yongming di ruang interogasi. Mereka berdua tampak lebih menyedihkan dari apa yang dibayangkan Lin Yi. Kemeja dan jas mereka berdebu, dan rambut mereka berantakan. Mereka tampak seperti sepasang pengungsi yang baru saja menyelamatkan diri dari gempa bumi. Melihat Lin Yi, mereka berdua merasa seperti sedang terjepit, tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengannya. Bukankah kalian berdua bilang ingin bertemu denganku? Kenapa kalian diam saja sekarang? Presiden Lin, kami tahu kesalahan kami. Tolong beri kami kesempatan. Sekarang, mereka berdua benar-benar ketakutan dan tidak berani menunjukkan amarah mereka di depan Lin Yi. Pertama, karena sumber daya Lin Yi yang tak terbatas, dan kedua, ia masih menyimpan rekaman dari sebelumnya. Jika berita itu menyebar di siang hari, reputasi perusahaan akan tercoreng. Saham perusahaan juga akan anjlok dan segera diambil alih oleh perusahaan lain. Bahkan mereka dengan sombongnya mengatakan telah melakukan banyak perbuatan melawan hukum. Jika ini bocor, bukan hanya perusahaannya saja yang akan menderita kerugian, tetapi mereka juga bisa terancam hukuman penjara. Jika demikian halnya, maka kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Aku paling benci orang sepertimu. Awalnya kau pikir kau hebat, tapi tak lama kemudian kau mengaku kalah. Lin Yi menancapkan telinganya dengan tidak sabar. Kalau dia perempuan, aku nggak akan ngomong apa-apa. Tapi, bukankah memalukan kalau laki-laki bersikap seperti ini? Ya. Tuan Lin benar. Kami tahu kesalahan kami. Jangan merendahkan diri ke level kami. Kalau kalian bersikap seperti ini tadi siang, aku nggak akan ngomong apa-apa. Tapi sekarang sudah terlambat. Keduanya berlutut di depan Lin Yi sambil berlinang air mata. Tuan Lin, beri kami kesempatan lagi. Kami akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui dan kami bersedia memberi Anda kompensasi yang sesuai, asalkan Anda tidak merilis video itu. Karena kamu begitu tulus, aku tidak akan bersikap formal, kata Lin Yi. Salah satu dari kalian memproduksi layar ponsel, dan yang satunya lagi memproduksi aksesori. Kebetulan, saya ingin memproduksi ponsel. Kalau kalian bisa menyediakannya secara gratis, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Pasokan gratis. Mendengar ini, Wang Yaxin menunjukkan ekspresi berlebihan. Biaya layar ponsel jauh lebih tinggi daripada biaya pengisi daya ponsel. Jika Tonghua Electronics memasoknya secara cuma-cuma, hal itu akan berdampak serius pada kepentingannya sendiri. Sayangnya, saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain setuju. Aku berjanji padamu. Wang Yaxin menggertakkan giginya dan berkata, saya juga setuju. Emosi Sun Yongming relatif stabil karena ia tidak mengalami kerugian besar. Ia tidak akan mengalami kerugian besar. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal lain, kata Lin Yi. Aku ingin tahu siapa yang menghasutmu. Katakan siapa orang ini. Keduanya panik. Tak seorang pun menyangka dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan paling fatal. Meski begitu, pada titik ini, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi di depan Lin Yi. Pada hari kedua setelah Tonghua Electronics diakuisisi, seseorang bernama Zhang Haiyong datang kepada kami dan ingin kami membagi basis karyawan Tonghua Electronics. Tujuannya adalah untuk mencegah Anda memulai pekerjaan dengan lancar.
Apa posisi orang ini di Jaewon Television? Begitu kata-kata itu diucapkan, keterkejutan tampak di wajah mereka berdua. Ternyata Lin Yi sudah tahu bahwa orang-orang dari stasiun televisi berada di balik ini. Dia wakil manajer umum Jaewon Television. Namanya Zhang Haiyong. Selain itu, dia berjanji kepada kami bahwa selama kami menyelesaikan tugas yang diberikannya, dia akan memberi kami sebagian pesanan untuk layar ponsel dan aksesori ponsel. Itulah sebabnya kami menyetujui permintaannya. Di mana pria ini? Saya tidak terlalu yakin soal itu, kata Wang Yaxin. Lagi pula, masih ada jarak antara kami dan stasiun televisi itu. Kalian berdua benar-benar lucu. Kau tahu ada jurang pemisah antara kau dan stasiun televisi, tapi kau tidak tahu jurang pemisah antara kau dan Lingyun Group. Lingyun Group adalah perusahaan besar, dan kami sungguh tidak mampu menyinggung mereka. Kami tidak memiliki urusan bisnis apapun dengan mereka, dan kami juga tidak kecil, jadi kami memilih untuk membantu stasiun. Alasan mengapa mereka berdua berani melakukan ini adalah karena mereka masih memperlakukan Lingyun Group sebagai perusahaan sederhana. Setahu mereka, Lin Yi selalu melakukan segala sesuatunya sendirian dan tidak memiliki latar belakang sosial yang mendalam. Ia berada di level yang sama sekali berbeda dari stasiun televisi, itulah mengapa mereka berani melakukan ini. Jika mereka tahu bahwa Lin Yi diam-diam membangun mesin fotolitografi, atau tahu bahwa Lin Yi telah mendirikan pusat penelitian farmasi kelas dunia, mereka mungkin tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Tidak masalah kalau kita tidak tahu di mana dia. Kamu seharusnya punya informasi kontaknya, kan? Ya, kata Wang Yaxin dengan susah payah. Baiklah, berikan aku nomornya. Wang Yaxin tidak punya pilihan selain memberikan nomor telepon Zhang Haiyong kepada Lin Yi. Tuan Lin, kami sudah melakukan apa yang Anda katakan. Bisakah Anda mengizinkan kami kembali sekarang? Karena kita sudah di sini, sebaiknya kamu menginap di sini malam ini dan rasakan kehidupan di pusat penahanan, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, saat kamu kembali besok, aku ingin kamu menyelesaikan detail masalah ini dan mengirimkannya kepadaku melalui email. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita akan kembali dan melakukan ini. Kita pasti tidak akan melupakan apapun. Lin Yi mengangguk dan berbalik untuk pergi sambil tersenyum. Jaewon TV, oh Jaewon TV, aku tidak menyangka kalian bertindak secepat ini. Waktunya bertukar pukulan. Bab 780 Strategi Rahasia Lin Yi. Setelah meninggalkan pusat penahanan, Lin Yi menelepon Sun Baoguo. Masalah seputar kedua pabrik tersebut telah terselesaikan dengan sempurna. Jalan yang digali tentu saja harus ditimbun kembali. Jika tidak, pabriknya juga akan terdampak. Setelah menutup telepon pada Sun Baoguo, Lin Yi menelepon He Yuan. Masalah di pabrik telah terselesaikan, jadi dia bisa terus mengatur masalah lanjutan. Secepat itu, tanya He Yuan dengan heran. Saya ingat mereka cukup shock ketika pergi. Sebenarnya, saya juga cukup terkejut. Mereka tidak punya nyali untuk mempertahankan diri dan menjadi yang pertama mati. Saya tidak menyangka orang-orang ini akan terpancing begitu cepat. Lin Yi merasa bahwa orang-orang ini tampaknya telah dirasuki oleh Sugar. Mereka adalah perwujudan fisik dari IQ rendah. Tapi sepertinya tidak ada masalah besar di Tonghua. Kamu bisa cari Wang Ran untuk masalah ini. Lagi pula, aku wakil presiden. Aku harus fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. Sungguh sombong. Setelah menutup telepon Yuan, Lin Yi menelepon Wang Ran. Seperti yang dikatakan He Yuan, sisanya hanyalah masalah kecil. Sebagai seorang CFO, sungguh sia-sia bakatnya menangani hal-hal seperti ini. Kamu pasti tahu tentang Tonghua Electronics, kan? Aku tahu, aku sedang memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, Guru Lin, aku akan mencoba menyusun rencana sesegera mungkin, kata Wang Ran buru-buru, takut Lin Yi akan kesal. Tidak apa-apa. Aku sudah menyelesaikan semuanya untukmu, kata Lin Yi. Mulai besok, ikuti saja prosedur rekrutmen seperti biasa. Gaji dan perlakuannya akan sama seperti sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, kata Wang Ran. Sebelumnya, kami tidak bisa merekrut siapapun bahkan setelah menaikkan gaji dan tunjangan. Jika kami kembali ke angka awal, kami tidak akan berhasil. Tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang kukatakan. Baik, Guru Lin. Saya pasti akan menyelesaikan misi ini dengan sukses. Ngomong-ngomong, ada insinyur senior baru di lembaga penelitian. Siapa namanya? Namanya Qiu Sucheng. Orang ini cukup kuat, kata Wang Ran. Dia lulus dari Universitas Harbin dengan gelar magister dan doktor di bidang ilmu komputer. Saya dengar dari Direktur Sun bahwa dia cukup cakap. Guru Lin, apakah Anda punya rencana untuknya? Bukan apa-apa, aku cuma tanya. Lin Yi mengangguk. Lakukan perekrutannya secepat mungkin. Jangan ditunda.
Mengerti, Guru Lin. Lin Yi duduk diam di dalam mobil, berulang kali memainkan teleponnya. Dia mendengarkan rekaman itu beberapa kali, tetapi dia tidak menelepon Zhang Haiyong dari awal sampai akhir. Bagi Zhang Haiyong, Wang Yaxin dan Sun Yongming hanyalah dua pion yang digunakan untuk menghalangi Long Xin. Di matanya, mereka bukan apa-apa. Jika dia mengambil inisiatif untuk menelepon, dia akan menemui jalan buntu. Karena itu, dia harus menunggu sedikit lebih lama. Saat memikirkan hal ini, Lin Yi memilih nomor He Yuan dan hendak meneleponnya. Akan tetapi, saat panggilan tersambung, dia menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan malah mengeluarkan nomor Tian Yan. Tian Yan adalah wakil presiden yang sebenarnya bertanggung jawab atas bisnis investasi. Jika ia bertanya kepada He Yuan tentang hal ini, akan merugikan keutuhan internal perusahaan. Direktur Lin. Tian Yan sedikit terkejut menerima panggilan Lin Yi saat ini. Kamu sibuk? Aku mau tanya sesuatu. Saya tidak sibuk, silakan. Investasi Mitsui Group, ceritakan lebih lanjut. Dia hanya mendengar inti permasalahannya dari Ji Qingyan, jadi dia tidak tahu rinciannya. Masalah ini memang cukup mendadak, kata Tian Yan. Beberapa hari yang lalu, pimpinan Sumitomo Bank, anak perusahaan Mitsui Group, menelepon saya dan mengatakan bahwa ia ingin berinvestasi sebesar 40 juta dolar AS dalam riset semikonduktor Long Xin. Kemudian, saya memintanya untuk membahas detail investasi tersebut, tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak punya waktu dan akan menghubungi saya di kemudian hari. Dia tidak mengatakan apapun tentang proyek atau saham dan langsung mentransfer uangnya. Kau bisa mengatakannya seperti itu? Tian Yan bingung. Rasanya seperti dia memberi kita uang. Sekarang, saya bahkan tidak tahu bagaimana menghabiskan uang sebanyak ini. Mendesah. Lin Yi ragu sejenak dan berkata, taruh saja di Tonghua Electronics. Kau sudah memutuskan ini? Tanya Tian Yan heran. Namun, dengan skala Tonghua Electronics, perusahaan itu tidak dapat menampung begitu banyak investasi. Ketika sahamnya dibagikan nanti, pihak lain mungkin akan mempermasalahkannya. Cari seseorang untuk melakukan evaluasi aset putaran kedua dan suruh He Yuan membuat akun palsu. Bukankah masalah ini akan selesai dengan sempurna, kata Lin Yi. Singkatnya, gunakan saja uang ini untuk Tonghua Electronics. Jangan gunakan uang ini untuk proyek lain. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Lin Yi duduk di mobil sebentar, merasa bahwa solusi ini seharusnya sangat ampuh. Akan tetapi, jika Zhang Haiyong masih punya trik lain, itu sudah cukup untuk membuatnya menderita. Cao Jingqiu mungkin dibutuhkan untuk membantu dalam masalah ini. Namun, rasanya sudah lama ia tidak bertemu perempuan itu. Ia tidak tahu apakah perempuan itu depresi atau telah menjadi seorang pertapa. Setelah mengatur segalanya, Lin Yi pulang ke rumah. Setelah memikirkannya, Lin Yi merasa perlu pergi ke Tonghua Electronics besok. Jika semuanya berjalan lancar, dengan kemampuan Wang Ran, dia akan mampu mengatasinya. Namun, jika Zhang Haiyong menimbulkan masalah lagi, mungkin akan sulit baginya untuk menghadapinya. Karena besok tidak ada kegiatan, dia akan pergi dan melihatnya. Dia hanya akan menganggapnya sebagai pengisi waktu. Dia mengendarai mobil ke paviliun Jeushu dan hendak melepas sepatunya dan memasuki rumah. Saat itulah dia melihat Ji Qingyan keluar ruangan mengenakan kacamata berbingkai hitam dan piyama. Apakah semuanya sudah beres? Semuanya baik-baik saja. Baguslah, kata Ji Qingyan, cepat mandi. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali kamu mandi. Itu buang-buang waktu. Tak ada gunanya. Kenapa kau seperti ini? Ji Qingyan berkata dengan nada meremehkan, cepat mandi. Atas desakan Ji Qingyan, Lin Yi mandi cepat sebelum kembali beristirahat. Karena tidak memiliki waktu kerja tetap, Lin Yi membuat sarapan. Ini terutama karena dia merasa Ji Qingyan telah kehilangan berat badan selama beberapa hari terakhir. Dia harus memberinya makan sampai berat badannya naik, kalau tidak, dia akan kehilangan bentuk tubuhnya. Apakah kamu sudah membuat sarapan? Ji Qingyan yang baru saja bangun untuk menyiapkan makanan, sangat gembira saat melihat sarapan mewah di meja makan. Saya tidak harus bekerja sekarang, jadi wajar saja jika saya harus melakukan ini. Lumayan, lumayan. Ji Qingyan melompat ke lantai 1. Kurasa kamu punya potensi untuk jadi ibu rumah tangga. Kenapa kamu tidak tinggal di rumah dan mengurus anak-anakmu sementara aku mencari nafkah untukmu? Aku menginginkan itu. Ji Qingyan tertegun sejenak. Kau setuju secepat itu? Dalam kesan Ji Qingyan, seorang chauvinis seperti Lin Yi tidak akan pernah menyetujui permintaan seperti itu. Kenapa tidak? Lebih baik tinggal di rumah dan mengurus anak-anak, kata Lin Yi. Tapi kita harus segera mengeluarkan anak itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan apapun di rumah. Kasihan sekali.
Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.